Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap masih di tanggal 13 Sabtu di bulan September bulan penuh ceria. Pada kesempatan hari ini kita podcast di studio 103 Pradana Taman Yogyakarta untuk membahas sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, dan ini pemunculan yang pertama kali ya. Kebetulan mungkin sebagai hadiah ulang tahun di bulan Agustus saya langsung berhadapan dengan penulis buku ini, Bu Agustina Rahmawati. Nanti kita akan bahas bagaimana sih bisa terjadinya buku ini, kemudian bagaimana sih bisa mengetahui secara garis besar isi buku ini, dan bagaimana bisa mendapatkan buku ini. Sederhana bukunya adalah nanti makna dan apa sebagainya boleh kita jalan. Sederhana, namanya adalah Best Practice Management Hotel Non Bintang. Ini salah satu karya dari Bu Agustina Rahmawati, buku yang pertama. Langsung kita kepada narasumber kita, Bu Agustina Rahmawati. Selamat siang, Bu Agustina Rahmawati. Selamat siang. Luar biasa ini, semangat ceria gitu ya. Alhamdulillah. Karena di bulan September kan September ceria. Iya. Lagunya siapa, Bu? Ingat enggak? Nggak ingat. Kenapa Winata? Oh iya. Nah, saya kebetulan tidak senang menghafal lagu, tapi judul-judul lagu Iya, Bunda Vina emang suaranya top. Wah iya, dia memang idolanya zaman dulu gitu ya. Sekarang saya masih ya. Ada yang terkenal lagunya apa, Bu? Ada. Zaman. Iya betul. Ya, itu udah. Kita bahas buku saja sekarang. Best Practice Manajemen Hotel Non Bintang. Ini adalah buku yang pertama Bu Agustin. Nah, saya panggilnya Bu Rahmawati aja, Bu Wati. Kenapa sih ambil buku yang judulnya itu gitu loh? Mungkin pertanyaan awal saya. Saya cita-cita nulis buku tuh udah lama banget karena saya hobi baca buku. Oh, gitu. Saya orangnya suka cerita. Nah, harus ada curahan ini. Oh gitu. Cuma kok itu sekedar cita-cita sampai bertahun-tahun nggak nulis-nulis gitu loh. Lah pada akhirnya kok saya ketemu seorang pembimbing yang tepat. Boleh sebut namanya nggak apa-apa, gratis. Namanya Pak Nopriyadi Hermani, PhD. PhD. Ya, S3-nya di Jepang beliau. Ya. Ketemu beliau sudah membuat buku. Jadi saya kerentek bikin buku karena baca bukunya beliau. Judulnya apa, Bu? The Model. Ya. The Model bukunya hampir 400 halaman tuh. Bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia. Ya. Saya baca seminggu tuntas, saya bilang wah luar biasa ini buku. Ya. Orang yang nulis buku ini pasti sistematik. Ya. Begitu saya ketemu beliau lagi, ternyata kakak kelas saya. Nggak nyangka gitu ya. Nggak nyangka juga. Ya. Nah dari begitu saya cerita kisah-kisah saya, beliau bilang Bu Wati nulis buku saja. Pak, tapi saya nggak bisa nulis buku, saya bilang gitu. Lalu Bu Wati bikin satu paragraf dulu deh. Satu paragraf saya bilang, saya kirim ke beliau, iki opo. Beliau mengusulkan, saya akhirnya dibimbing sama putrinya beliau, dan putrinya namanya Dek Syafa. Dek Syafa yang pertama kali jadi editor saya. Oh gitu. Nah, ketika ketemu saya sesudah saya nulis 1 bab 2 bab, Dek Syafa cuma tanya begini, Bu Wati, Abi itu tanya sama Bu Wati, Bu Wati tujuan nulis bukunya apa sih gitu. Saya sudah dek gitu, ini ngapain tanya. Ya. Nanya tujuannya nulis buku, berarti saya nulis buku ini salah bener ini. Salah bener, betul-betul salah arah gitu loh. Nah, tapi saya ya sudahlah biarin aja. Pokoknya saya lanjutkan aja bab 2, bab 3 saya sudah punya kerangka itu. Saya sudah punya kerangka sampai 7 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab sudah selesai, baru saya kembali lagi. Di bab 2 sampai bab 8 itu enak banget sudah pembahasannya. Bagaimana Hotel Non Bintang bisa bertahan, menjadi tak terkalahkan. Terus manajemen marketing jalur langit, itu sudah enak sekali pembahasannya, sampai dengan suksesi, sampai dengan bagaimana perusahaan itu bisa bertahan, sustainability. Itu yang masih jarang di buku-buku lain. Terus kembali lagi. Saya
Waktu itu sudah menentukan judul belum sih? Sudah. Sudah. Waktu itu judulnya apa ya? Manajemen hotel dan bintang, tapi belum best practice. Oh gitu ya. Iya. Jadi kiat sukses. Kiat sukses ini. Kiat sukses mengelola hotel non bintang. Terus apa namanya, sudah jadi sampai bab 7. Saya kembali lagi, ini bab 1-nya masih elek banget. Saya butuh waktu beberapa bulan untuk akhirnya ketemu bab 1 itu harusnya alurnya begini-begini. Akhirnya ketika jadi puas, sudah tercapai semua itu. Itu berapa bulan? Setahun saya nulis buku. 12 bulan ya? Iya, mungkin bagi yang profesional mungkin 3 bulan bisa jadi ya. Tapi bagi pemula seperti saya, setahun itu luar biasa. 300 sekian halaman itu bagi saya luar biasa. Ya. Ini pengalaman pribadi atau curahan pribadi atau apa Bu? Isi buku itu sebenarnya? Saya hobi baca buku, barangkali sudah 50 buku mungkin lebih. Ya. Saya everyday baca Al-Quran. Ya, betul. Jadi saya bilang ada prinsip-prinsip sederhana yang diajarkan dalam Al-Quran, tapi orang kebanyakan tidak melakukan. Salah satunya mungkin? Kalau bagi saya Al-Quran itu obat jiwa. Ya. Saya ketika sedih, ketika sakit hati, ketika apa, dilalah baca Al-Quran kok pasti ada 1 ayat atau 2 ayat yang itu menyembuhkan saya. Itu pasti. Nah, saya bilang kebiasaan baca Al-Quran tidak semua loh. Bahkan sedikit cuma orang yang membiasakan diri baca Al-Quran dengan terjemahannya. Dengan terjemahannya. Lah nek Arab toh aku ngerti sini opo ini gimana enggak bisa kan? Jadi kalau kita bahasa Arab ngajinya tuh ya pahala aja yang didapat. Iya. Tapi kan untuk pengetahuan, untuk masuk ke roh jiwa itu kan harus dengan terjemahannya. Iya, kebetulan saya bilang hidup saya itu penuh lika-liku, nubruk. Kalau saya tidak didampingi Al-Quran, mungkin saya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ya. Iya. Dan kembali ke buku sebenarnya, Bu. Kalau Bu Ati mungkin saya sih ada kata-kata karena wahyu pertama dari Allah ke Rasulullah itu kan Iqra. Bacalah Al-Alaq 1 sampai dengan 5 itu. Di situ proses terjadinya. Bagaimana kita bisa proses jadi manusia. Tapi bacalah itu kan sampai 3 kali bacalah. Makanya best practice ini kalau pemirsa sampai ke dalamnya, saya kebetulan belum selesai juga. Itu luar biasa. Tadi disebut di awal itu oleh Bu Wati, ini adalah jalur langit. Jalur langit itu yang tidak ada, dan itu gratis jalur langit itu. Tidak perlu diaspal, tidak perlu ganti rugi. Jalannya adalah luar biasa. Cuman 5 waktu minimal dijalankan, kemudian tengah malam kan gitu ya Bu ya. Damai kebaikan. Jadi jalur langit ini saya kira memacu saya pribadi untuk harus menyelesaikan membaca buku ini, hanya 300 itu ya. Oke, kembali ke judul tadi. Jadi setelah Ibu tadi ke Bu siapa, ke pembimbing tadi, putranya Pak siapa? Mbak Syafa itu tadi, sebenarnya Ibu tujuan buku ini untuk apa kan gitu? Ini bisa dijelaskan Bu? Setelah jadi ya? Atau mungkin prosesnya jadi? Saya mulai nulis buku ini. Ya. Ketika saya setahun yang lalu itu saya kena sakit yang agak panjang. Sakit setengah apa, tahun. Sakitnya itu nggak kelihatan Pak. Kelihatannya cuma batuk pilek, tapi setengah tahun nggak sembuh. Diagnosa dokter? Saya tidak ke dokter, cuma batuk pilek. Oh gitu ya. Cuma batuk pilek setengah tahun nggak sembuh. Dilalah kok batuk pileknya barangkali karena apa? 6 bulan itu saya nggak bisa tidur malam. Tidur selalu jam 2 malam masih bangun. Sampai dengan jam 2 malam masih bangun. Ini saya ngapain gitu loh. Ada apa dengan tubuh saya? Kenapa saya selama setengah tahun itu jam 2 malam belum bisa tidur. Tapi endingnya sesudah 6 bulan sampai dengan jam 4 pagi. Ini ada apa kan gitu. Dilalah pas jam 4 pagi, paginya saya sudah janjian sama orang harus nemenin belanja. Wah, lemes sekali saya. Habis itu saya kontak hipnoterapis saya. Saya hipnoterapis 1 sesi, malam harinya bisa tidur setengah 10. Tapi cuma berlangsung 1 hari, malam berikutnya jam 3 pagi. Kambuh lagi ya? Kambuh lagi. Walah, saya kalau harus hipno terus boncos saya.
Tapi ndilalah apa ditunjukkan sama Gusti Allah. Jam 3 pagi hari itu mulai tidur barangkali jam 3 lebih, saya enggak tahu. Nah, paginya jam 10-an itu saya dapat kabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau ini wafat. Seperti, saya kaget sekali, beliau seseorang yang dekat dengan hati saya, dan saya baru ngeh bahwa setengah tahun saya sakit itu barangkali karena ada kaitannya dengan beliau. Pagi itu saya takziah, dan di hari itu, di hari-hari selanjutnya tidak langsung membaik. Saya ngedrop, kondisi saya ngedrop karena saya tidak tahu ya, ini keterikatannya agak kuat ini. Nah, tapi akhirnya saya sadar anak-anakku masih kecil-kecil ini. Saya bagaimana ini, saya harus fisik, saya harus bangkit lagi. Akhirnya ya sudah, akhirnya sembuh sendiri, sehat sendiri. Tetapi saya terus punya wawasan, kalau saya kok usia saya ini tahun-tahun terakhir saya mau ngapain? Apa yang saya mau tinggalkan untuk anak-anak saya? Bagi saya apa sih yang paling berharga dari diri saya? Barangkali pengalaman, barangkali hobi saya baca buku, barangkali pengalaman saya ngelola bisnis. Oke, kalau begitu saya mau sumbangkan itu. Saya mau sumbangkan apa yang saya punya untuk warisan anak-anak saya. Maka saya harus nulis buku. Sehingga buku ini adalah curahan 50 buku lebih sudah saya baca, curahan sekian 15 tahun saya mengelola hotel. Ya, suka dukanya bagaimana, apa pemikiran-pemikiran apa. Nah, 15 tahun itu apa yang saya rasakan. Di tahun sekitar 2010 itu barengi dengan pembangunan bandara YIA. Itu kan Pak Jokowi waktu itu cuma bicara 1 kalimat 2 kalimat tentang apa? Jogja sebagai destinasi utama pariwisata Indonesia. Nomor 1, bahkan lebih diutamakan daripada Bali pada waktu itu. Begitu Pak Jokowi secara nasional menyampaikan hal seperti itu, sudah keran investasi itu seperti dibuka lebar, sor gitu. Investasi puluhan ratusan miliar masuk ke Jogja. Bahkan ada hotel itu yang barangkali ya investasinya sampai triliun ada. Mereka yang investasi besar itu bikin 300 kamar, 400 kamar itu dengan tanpa hambatan. Padahal kita yang sudah tahun 90-an hotel di Jogja ini makmur. Tidak harus hotelnya bagus, huniannya stabil. Tetapi begitu investasi besar masuk, apalagi investasinya tidak hanya di bintang 4, bintang 5, masuk hotel-hotel budget. Berbarengan dengan masa yang sama, masuk Red Doors, masuk OYO, masuk online travel agent. Apa dampaknya bagi pengusaha hotel? Biasanya ibarat kuenya itu, ibarat satu kue dibagi untuk 50 pemain katakan ya. Sekarang harus dibagi 600 pemain. Porsinya tambah kecil ya? Porsinya tambah kecil. Kuenya nggak nambah. Barangkali kuenya nambah sedikit, pemainnya menambah banyak sekali. Itu yang terjadi di kota Jogja. Sehingga sebagai pengusaha lokal, pengusaha pribumi, pengusaha yang usia hotel saya sudah 40 tahunan lebih. Hotel-hotel yang non-bintang seangkatan dengan saya banyak yang sudah tutup, banyak yang sudah tidak beroperasi, kondisi fisiknya juga jelek sekali. Nah, itu menjadi keprihatinan saya. Saya bilang bagaimana sih hotel non-bintang harus bisa bertahan. Nek tidak bertahan kan berarti tutup mati, Pak. Betul. Kita kan tidak mau usaha kita mati. Nah, bagaimana harus bisa bertahan? Saya curahkan semua itu di buku ini. Jadi kalau secara tidak disadari sebenarnya best practice manajemen hotel non bintang ini adalah kesimpulan dari kehidupan Bu Wati. Oke, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi peninggalan Bu Wati nanti ini kalau orang baca terus mengalir. Dan saya bilang begini, beberapa yang sudah baca buku saya komentarnya, wah ini luar biasa, ini bagus untuk UMKM. Kenapa? UMKM menghadapi hal yang sama, persaingan yang persaingan yang sudah hyper competition. Hyper competition, betul. Hyper competition, itulah.
Bagaimana menghadapi hypercompetition? UMKM juga menghadapi itu. Bagaimana nek UMKM produknya makanan, maaf ya, makanan kan semua orang bisa bikin. Nah ini kan bakal juga akan mengalami hypercompetition gitu loh. Makanan juga banyak orang bisa bikin, maaf, batik. Batik yang bisa bikin bukan hanya Jogja, Solo juga bikin, Pekalongan juga bikin, bahkan daerah lain di Jawa Tengah juga banyak bikin batik. Tapi saya enggak tahu apakah di industri itu hypercompetition apa enggak, saya enggak tahu. Tetapi kalau hotel itu jelas di Jogja hypercompetition. Dan saya sudah meramukan semua resep-resep itu di buku saya. Monggo, kalau merasa mengalami hypercompetition, baca buku saya. Oke, ini bermanfaat bagi teman-teman UMKM ya. Jadi kalau kita kembali kepada buku ini, penekanannya ada di rohnya ya Bu ya. Roh buku ini cenderung persentasenya ke jasmani atau rohani Bu? 50-50. 50-50 ya? Iya, bisa karena diambilkan contoh misalnya. Karena saya kan tujuannya saya, buku ini adalah warisan untuk anak-anak saya. Sehingga warisan untuk anak-anak saya, di lingkungan pengusaha, saya lahir di keluarga pengusaha. Di keluarga pengusaha itu kalau nuruti hawa nafsu, itu intinya yang duit. Siapa menguntungkan, ayo kita berkawan. Siapa tidak menguntungkan, disingkirkan. Pokoknya UUD ya. Iya, betul Pak, betul. Pengusaha apalagi semakin kekayaannya bertambah, akan semakin kelihatan dia mau ke kiri apa ke kanan. Yang mau ke kiri dia pokoknya sikut sana sikut sini tidak masalah. Yang mau ke kanan terus 50-50 antara senang kekayaan ya iya, tetapi mikir akhirat juga iya. Berarti di rohaninya itu ada ya? 50%-nya. Kebetulan itu pengalaman pribadi atau cuman kesimpulan dari baca buku yang rohani ini? Kalau rohaninya saya melihat contoh-contoh dari sekeliling saya, bapak saya, ibu saya, lingkungan yang alami juga ya? Bagaimanapun saya bilang begini, kalau cuma ngejar uang itu sebanyak apapun uang, sebanyak apapun harta, belum tentu mereka se-happy saya. Betul. Dan saya mengalami bahwa yang paling berharga itu apa? Kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan. Mau uangnya seberapa, kalau bahagia enak aja. Tetapi mau uangnya sebanyak apa, misalnya ya, ada sesuatu yang ingin dikejar tidak mau terkejar, tidak bisa terkejar. Orang yang marah, orang yang hartanya banyak cenderung gampang marah. Sulit untuk mengendalikan hawa. Dan semuanya ada di buku itu ya Bu ya? Semuanya ada di sini. Oke, ini luar biasa. Jadi kalau tadi kan jenengan ngendiko bahwa ini untuk anak-anak saya, kemudian untuk pelaku KM. Nah kalau sekarang ini kan era zamannya generasi Z ya? Generasi Z. Kalau kita kan sudah zaman kolonial, zaman milenial sudah kita lalui. Kemudian zaman apapun, akhirnya kita ke generasi Z. Sekarang khusus untuk anak-anak yang generasi Z, yang semuanya kepengennya instan jadi gitu ya, seperti jadi. Kalau dengan buku ini, apakah ada kolaborasi atau manfaatnya menurut panjenengan? Generasi Z itu tantangannya jauh lebih berat daripada generasi kita. Generasi kita tidak dapat gangguan yang namanya handphone, smartphone, nggak ada. Itu gangguan yang luar biasa, iya menarik tapi merusak. Itu kita akui ya. Kita akui. Jadi generasi sekarang kalau mereka tidak termotivasi untuk sukses, wes kepenak banget untuk lari dari tanggung jawab, untuk lari dari tugas mereka untuk belajar. Kenapa? Karena di sekolah itu juga sangat dimaklumi anak-anak yang prestasinya di bawah, sih penting orang nakal, rapopo, isih munggah terus dan sebagainya. Dan sekarang antara yang pinter dengan yang kurang pinter dengan yang nakal itu nilainya itu ya isih bisa tertolong gitu loh. Belas kasihan guru ya. Iya. Biji pitu karena pitulungan. Dan pitutur guru kan gitu ya. Itu jadi anak-anak Gen Z ini kalau mereka tidak sadar, mereka itu menghadapi ujian besar.
Tetapi sesadar mereka kan ini bukan ujian, ini fasilitas. Ya, betul. Kalau dihubungkan dengan buku panjenengan, mereka bukan wajib ataupun masuk nggak sih mereka baca? Buku saya separuhnya mengajarkan spiritualitas. Ya, betul. Berarti Nah, masuk ya. Kalau bagi Gen Z yang dia sadar, Ya. sadar untuk membangun masa depan, buku saya masuk. Masuk ya. Tapi kalau Gen Z dia maunya instan-instan, maunya enak-enakan, barangkali ya dilepeh gitu, pahit gitu. Apalagi dilepeh kan sudah ngerasakan Bu, dijauhi kan gitu ya. Jadi kalau orang dengerin petua pitutur itu, kalau masuk telinga kanan, itu kalau masuk kan keluarnya telinga kiri. Jadi kalau baca buku yang generasi yang emang gue pikirin mental lagi kan gitu ya Bu. Oke Bu, buku ini bisa didapatkan di mana, terus harganya berapa sih? Atau ada harga diskon khusus itu Bu? Untuk saat ini saya itu masih bingung untuk menjualnya gitu bagaimana. Tetapi kalau panjenengan ke Satyagraha Hotel ada tersedia di sana. Oh gitu ya. Harganya masih promo 80.000. Nah ini kesempatan sebenarnya. Ya. Jadi kalau mau beli silaturahmi aja. Niatnya silaturahmi Bu. Iya betul. Tidak beli buku tapi silaturahmi. Betul. Nanti akan dapat harga khusus itu ya. Iya. Bu kok masuk 80 nanggung nggak 75 kan gitu ya. Ya gampang. Gampang kan itu. Ini sesuatu Bu. Jadi kalau kita gampang itu akan dimudahkan orang. Iya. Oke. Pesan sebelum kita akhiri, mungkin bagi khususan khusus buku ini dikhususkan kepada siapa? Kemudian tadi kan anak-anak khusus ya, tapi ini kan khususan khususnya. Terus kemudian yang lebih khusus. Kemudian yang kedua, buku ini layak enggak sih bagi para mereka yang dalam tanda petik mau belajar entrepreneur atau mungkin jebolan ASN atau jebolan BUMD pensiunan ini, monggo Bu. Pertama tadi untuk apa? Untuk siapa? Khususan pada siapa sih? Khususan. Di opening saya sudah matur bahwa saya menulis buku ini sebagai bukti bahwa kecintaan saya terhadap ilmu, tidak lebih tidak kurang. Jadi itu saja, saya kepingin hanya menuliskan saja apa yang saya miliki, menularkan apa yang saya ketahui. Itu karena ilmu juga dari Gusti Allah, saya kepingin tidak menahan ilmu. Oke, itu kok. Jenengan termasuk menjalankan dari apa yang dikatakan Taufik Ismail. Apa itu? Bangsa yang besar adalah bangsa yang membaca dan menulis buku. Iya. Itu saya kira luar biasa Bu. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, kira-kira layak nggak sih bagi para pensiunan atau pembaca buku ini? Kalau bagi saya buku ini inspiratif. Oh gitu ya. Walaupun latar belakangnya hotel, ya. Tetapi tanpa panjenengan dari latar belakang manapun, insight nasihat-nasihat di dalamnya itu general. Ya. Umum ya. Umum dan insightful. Dan di situ ada literasi dari panjenengan menyantumkan buku itu ya, nulis itu ya. Buku saya ini di daftar pustakanya. Saya hobi membaca buku-buku yang luar biasa. Bill Tulas itu cerita tentang perusahaan-perusahaan yang hidup sampai masa ratusan tahun. Centennial sama juga. The Four itu bicara tentang 4 perusahaan terbesar di dunia. Terus The Art of War itu seni perang yang harus diketahui oleh semua manajemen. Oleh semua pimpinan, leader. Buku-buku luar biasa lah bagi saya. Yang bestseller ya. Bestseller. Buku bestseller. Ya. Oke. Ya. Sebelum kita akhiri Bu, ini satu kata saja, ini berat ini, khusus untuk buku ini, monggo Bu. Apa ya? Kenapa satu kata? Karena satu itu kan ganjil juga Bu. Satu juga satu tujuan. Satu kata saja untuk buku ini. Kalau satu kata saya bilang Bismillah, itu aja Pak. Oke, terima kasih. Saya kira cukup untuk kita bicara tentang best practice ini. Semua bisa kita
apa namanya bisa kita baca di buku ini, insya Allah bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.